Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 21 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Silahkan Ibu Grace. Selamat pagi dan selamat Sabat. Renungan pagi kita hari ini berjudul Salib dan Hukum. Ayatnya terdapat dalam Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Salib berbicara kepada penghuni surga, kepada dunia-dunia yang tidak jatuh, dan kepada dunia yang jatuh, nilai yang telah Allah berikan kepada manusia, dan tentang kasih-Nya yang besar, yang dengannya Dia telah mengasihi kita. Itu bersaksi kepada dunia, kepada para malaikat, dan kepada manusia, kekekalan hukum ilahi. Kematian Kristus menjadi argumen yang meyakinkan dan kekal bahwa hukum Allah tidak berubah sama seperti tahtanya. Fakta bahwa anaknya sendiri, jaminan bagi manusia, tidak ditahankan adalah argumen yang akan ada sampai zaman kekekalan di hadapan orang suci dan orang berdosa, di hadapan alam semesta Allah, untuk bersaksi bahwa Dia tidak akan memaafkan pelanggar hukum-Nya. Setiap pelanggaran terhadap hukum Allah, betapapun kecilnya, dicatat dalam perhitungan. Dan ketika pedang keadilan diambil, itu akan melakukan pekerjaan bagi pelanggar yang tidak bertobat, sama seperti yang telah dilakukan terhadap penderita ilahi. Melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan, orang berdosa dapat merasa bahwa ia diampuni, dan boleh mengetahui bahwa hukum tidak lagi menghukumnya, karena ia selaras dengan semua ajarannya. Adalah hak istimewanya untuk menganggap dirinya tidak bersalah ketika ia membaca dan berpikir tentang pembalasan yang akan menimpa orang yang tidak percaya dan berdosa. Dengan iman ia memegang kebenaran Kristus. Mengetahui dirinya sebagai orang berdosa, pelanggar hukum kudus Allah, ia memandang kepada penurutan Kristus yang sempurna, kepada kematiannya di Golgota untuk dosa-dosa isi dunia. Dan dia pun beroleh kepastian bahwa dia dibenarkan oleh iman dalam jasa dan pengorbanan Kristus. Ia menyadari bahwa hukum dipatuhi demi namanya oleh anak Allah, dan bahwa hukuman pelanggaran tidak dapat jatuh pada orang berdosa yang beriman. Penurutan yang aktif dari Kristus membungkus orang berdosa yang beriman dengan kebenaran yang memenuhi tuntutan hukum itu. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Pekabaran hari ini adalah suatu pekabaran yang sangat penting umat Allah pahami. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bagian dari penipuan setan yang mengerikan. Mari kita baca dari From Heaven with Love halaman 510 paragraf 1 yang menyatakan, penipuan lain sekarang telah dibawa maju. Setan menyatakan bahwa kematian Kristus membatalkan hukum Bapa. Seandainya hukum dapat diubah atau dibatalkan, maka Kristus tidak perlu mati. Tetapi membatalkan hukum berarti mengabadikan pelanggaran dan menempatkan dunia di bawah kendali setan.
Umumnya umat Allah sudah mendengar penipuan ini, bahwa salib membatalkan hukum. Ini adalah penipuan yang mengerikan dari setan. Mari kita lihat kenapa ini adalah satu penipuan yang mengerikan, agar menjadi pembaharuan bagi masing-masing kita dan lebih menghargai peran salib dan hukum dalam hidup ini. Kita baca dalam Christ in His Sanctuary halaman 165 paragraf pertama, yang berkata, hukum Allah sebagai pernyataan kehendaknya, salinan karakternya harus selamanya bertahan, suatu saksi yang setia di sorga. Tidak ada satu perintah pun yang dibatalkan, tidak ada suatu bagian yang terkecil atau satu titik yang diubah. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah, yaitu Allah Bapa. Sebab kutipan sebelumnya dengan jelas menyatakan bahwa hukum itu adalah hukum Bapa. Nah, tipuan setan menyatakan bahwa salib membatalkan hukum. Artinya, tipuan setan tersebut menyatakan bahwa salib membatalkan karakter Bapa. Padahal, tidak ada yang berubah. Bagian yang terkecil sekalipun tidak berubah. Tidak mungkin Allah Bapa membatalkan karakternya. Roh Nubuat juga menyatakan yang berikut ini dalam Kisah Para Rasul halaman 178 paragraf 2. Berbunyi, kematian Kristus membuktikan kasih Allah yang besar bagi manusia. Itulah janji kita bagi keselamatan. Menghilangkan salib dari orang Kristen adalah sama seperti menghilangkan matahari dari langit. Salib membawa kita lebih dekat kepada Allah, mendamaikan kita dengan Dia. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah adalah kasih. Kasih itu adalah karakter Allah, alamiahnya Allah. Nah, kematian Yesus di kayu salib membuktikan kasih Allah yang begitu besar bagi kita manusia. Maka dengan mengatakan salib membatalkan hukum Allah, maka dengan sendirinya membatalkan salib itu sendiri. Sebab hukum Allah adalah karakternya Allah, dan salib adalah bukti dari karakter Allah. Karenanya, kalau salib membatalkan hukum, maka itu sama dengan salib membatalkan salib. Atau tidak ada sama sekali salib. Tidak heran kutipan di awal tadi berkata, tetapi membatalkan hukum berarti mengabadikan pelanggaran dan menempatkan dunia di bawah kendali setan. Membatalkan hukum sama dengan membatalkan salib, yang artinya mengabadikan pelanggaran, sehingga dosa menjadi kekal dan setan memegang kendali atas dunia ini. Inilah ngerinya penipuan setan tersebut, dan banyak manusia yang percaya. Bahkan dengan mudah mereka berkata, hukum sudah dipalangkan di salib dan sekarang kita hidup dalam zaman kasih. Ini blunder namanya. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa hidup dalam zaman kasih yang adalah karakter Allah, sementara hukum Allah itu dibatalkan? Dan perhatikan dalam Kisah Para Rasul halaman 178 paragraf 3 yang berkata, tanpa salib manusia tidak mempunyai persatuan dengan Bapa. Kepadanya lah bergantung setiap pengharapan kita. Ingat tadi, setan tipu manusia dengan berkata, salib membatalkan hukum. Nah, hukum itu adalah karakter Allah dan salib itu bukti karakter Allah. Karenanya, jika salib batalkan hukum, maka sama dengan tidak ada salib. Dan jika tidak ada salib, maka kita tidak dapat bersatu dengan Bapa dan kita tidak punya pengharapan. Nyonya White menuliskan yang berikut ini tentang penipuan setan ini. From Heaven with Love halaman 509 paragraf 4 yang berkata, sudah menjadi tujuan setan untuk memisahkan belas kasihan dari kebenaran dan keadilan. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah mereka dipersatukan. Yang satu tidak bisa ada tanpa yang lain. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 10. Inilah tujuan penipuan setan tersebut. Memisahkan apa yang telah Allah persatukan, supaya manusia tetap dalam dosa dan setan berkuasa atas manusia. Roh Nubuat juga berkata yang berikut ini dalam Selected Messages buku pertama halaman 341 paragraf 2 yang berkata, hukum menggerakkan kita kepada Kristus yang digantung di kayu salib agar Dia dapat memberikan kebenarannya kepada manusia berdosa yang jatuh
dan dengan demikian mempersembahkan manusia kepada Bapanya dalam karakter kebenarannya. Mengapa hukum menggerakkan kita kepada salib? Karena kita manusia berdosa, pelanggar hukum. Tidak ada kebenaran dalam diri kita. Karena itu kita perlu pembenaran, dan itu hanya terdapat pada salib Yesus. Sehingga oleh kebenaran Yesus kita layak berdiri di hadapan Bapa. Nah, kalau salib membatalkan hukum, lalu apa yang menggerakkan kita datang kepada Yesus? Tidak ada. Maka binasalah kita dan setan bersuka. Karenanya, Testimonies for the Church volume 2 halaman 200 paragraf 2 menyatakan, kematian anak Allah yang terkasih di kayu salib menunjukkan kekekalan hukum Allah. Kematiannya membesarkan hukum dan membuatnya terhormat, dan memberikan bukti kepada manusia tentang karakternya yang tidak berubah. Salib dan hukum tidak dapat dipisahkan. Hukum adalah salinan karakter Allah, dan salib adalah buktinya. Karenanya kita patut bersyukur setiap hari kepada Allah karena salib. Kita melanggar hukum dan jatuh dalam dosa. Karena dosa kita terpisah dari Bapa. Namun karena salib kita dipersatukan kembali dengan Bapa. Oleh karena itu, bersyukurlah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini, di mana dibukakan kepada kami penipuan setan yang mengerikan. Dia berkata bahwa oleh karena salib maka hukum Allah dibatalkan. Padahal hukum itu adalah salinan karakter Bapa, dan salib itu adalah bukti daripada kasih Allah yang begitu besar kepada kami. Oleh karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini agar setiap hari kami bersyukur oleh karena salib. Sebab oleh karena salib kami menerima pembenaran dan layak berdiri di hadapan Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, tolong kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.